Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalender Hijriah itu dibuat atau ada pada saat 7 tahun selepas Nabi wafat. Jadi meskipun itu dihitung dari hijrahnya Nabi, tapi ketika Nabi berhijrah dan 10 tahun di Madinah, belum dikenal kalender Hijriah. Kalender Hijriah baru ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi baru ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan pada masa itu ketika surat menyurat tanpa tanggal dan bulan, maka para gubernur bingung, ini mana surat yang duluan dan mana surat yang belakangan. Maka kemudian para sahabat bermusyawarah untuk membuat kalender Islam, dan diputuskan dihitung dari hijrahnya Nabi. Dalam rapat itu banyak usul, tapi tidak kita sebutkan dalam tanya jawab ini, nanti pengajian meneh mana. Ya. Jadi ada banyak usul dan kemudian diterimalah dihitung dari hijrahnya Nabi. Maka disitulah kemudian kita punya kalender Hijriyah. Maka jelas dari sini ketika Nabi masih hidup, Nabi pada zaman itu belum ada kalender Hijriyah dan belum ada tradisi awal dan akhir tahun, karena tahunnya belum ada. Kalau bulan-bulannya sudah ada, tapi tahunnya belum ada. Maka tidak ada doa-doa khusus, tidak ada ritual khusus pada saat menyambut tahun baru Hijriah. Berlalu seperti hari-hari biasa. Dan kalender Hijriah pada saat tanggal 1 hendaknya tidak diperlakukan sebagai hari raya. La ida illa idain. Tidak ada hari raya kecuali 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi meskipun tanggalnya merah itu bukan hari raya. Meskipun tanggalnya merah itu bukan hari raya. Lalu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu bisa jadikan sebagai satu cara untuk menghitung zakat jenengan. Jadi zakat itu bisa dihitung kapan? Bisa diputuskan awal tahun, akhir tahun, dari mana Anda memulai. Nah, itu bisa dengan kalender Hijriah. Untuk memudahkan, misalnya zakat dibayar setiap awal tahun, berarti haulnya setiap awal tahun. Nah, itu untuk menandai semacam itu silahkan. Jadi bayar zakat setiap awal tahun, dan tidak harus awal tahun, supaya orang yang terima zakat tidak hanya awal tahun. Misalnya pertengahan tahun, jadi ditandai dengan pertengahan tahun untuk membayar zakat, karena zakat itu dibayarkan setiap tahun yang pakai haul. Kalau yang tidak pakai haul ya nanti bayarnya beda setiap kali panen misalnya. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan lagi adalah hendaknya kita bermuhasabah, introspeksi diri, supaya tahun depan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan itu bisa kita lakukan setiap saat. Maka Bapak Ibu monggo kalau misalnya mau introspeksi, punya rencana ke depan, atau punya rapat kerja, raker atau apa untuk dievaluasi. Karena evaluasi itu biasanya awal atau akhir tahun, dan tidak mengapa evaluasi itu menggunakan kalender Hijriah atau menggunakan kalender Masehi. Itu bukan aib, karena kalender Masehi dan kalender Hijriah itu sama-sama diakui oleh Islam. Perhitungan Syamsiyah itu diakui oleh Islam enggak? Diakui, karena ketika kita sholat itu kita juga menggunakan perputaran matahari. Tapi kalau puasa kita bulannya menggunakan perhitungan perputaran bulan. Maka Syamsiyah maupun Hijriah itu sama-sama diakui oleh Islam, dan kalendernya sama-sama 12 bulan, dan tidak ada ritual khusus. Tidak ada ritual khusus. Silahkan kalau mau bermuhasabah. Atau Bapak Ibu, intinya kalau kemudian pada hari-hari tersebut kita membuat acara, yang acara tersebut mengarah kepada ritual, maka butuh dalil. Jadi kalau mengarah pada ritual maka butuh
dalil. Tetapi sesuatu yang sifatnya bukan ritual, oh karena hari libur lalu kemudian bersama dengan keluarga digunakan untuk ke pantai, ya silahkan. Oh karena hari libur lalu kemudian bersama dengan keluarga libur kumpul bareng kan, lalu kemudian diajak kemana, gembira loko, ya boleh-boleh saja, ya tidak ada masalah. Dan ingat, tidak boleh kemudian kita justru bertambahnya usia, bertambahnya umur kita hura-hura. Berapa banyak orang yang kemudian ingin euforia seperti orang-orang merayakan tahun baru Masehi, itu malah nanti tabdzir, menyia-nyiakan harta, beli kembang api yang harganya 3 juta, padahal kerjaannya sebagai seorang buruh kuli itu kerja, kalau 3 juta kerja berapa minggu? 1 bulan. Nah, kerja 1 bulan, ternyata karena ingin menyaingi dihabiskan hanya beberapa menit, juler baru kui 1 bulan. Lah ini nyun sewu namanya tabdzir, pemborosan. Maka suatu acara kalau bentuknya ritual tidak ada dalilnya, maka namanya bid'ah. Kalau satu kegiatan yang pemborosan, membuang-buang harta, namanya mubadzir, maka namanya mubadzir. Tabdzir itu tadi, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadzir itu temannya setan. Kalau kemudian pada hari tersebut kita melakukan perkara-perkara yang mubah, tadi misalnya karena hari libur untuk kumpul keluarga, nyoto bareng, ya mubah, boleh-boleh saja. Hari tersebut karena keluarga lagi kumpul bareng, kemudian diajak kemana Mas Sugeng? Misalnya dolan nang panggul gitu ya, kemudian bakar apa ya, misalnya kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang dikumpulkan lalu kemudian sama-sama dipahamkan, ini loh bahwa tahun baru itu sejarahnya seperti ini dan seterusnya, itu boleh-boleh saja selama kita tidak memperlakukannya sebagai hari raya, tetapi dalam rangka tolabul ilmi, itu bebas dan tidak merayakan dan tidak berulang-ulang setiap tahun. Artinya tidak dijadikan sebagai agenda khusus, tidak dijadikan sebagai agenda khusus. Wallahu alam bishawab.